Pada tahun 2022, Nia Agustianingrum dan Nailatul Hilmi melakukan sebuah penelitian yang berjudul Best Practice Sistem Pendidikan di Finlandia sebagai refleksi sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan dasar bagi setiap individu, karena dengan pendidikan, kita diajarkan bagaimana cara berpikir dan mengambil sebuah keputusan. Nelson Mandela bahkan menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, seseorang dapat membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Selain itu, pendidikan juga mengajarkan tentang kemanusiaan. Maka dari itu, kualitas pendidikan sangat penting karena mempengaruhi mindset, gaya hidup, dan keputusan. Saat ini, Indonesia memiliki tantangan dalam pendidikan yang harus dituntaskan. Tantangan tersebut diantaranya kualitas pendidikan yang masih rendah, akses pendidikan yang terbatas, dan tantangan lainnya. Indonesia telah menghadapi perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun telah ada upaya pembaharuan, kualitas pendidikan Indonesia masih menjadi perhatian utama dengan rendahnya hasil tes dari Program for International Student Assessment atau PISA dan masalah internal seperti bullying, kekerasan di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Negara Finlandia menarik perhatian sebagai contoh sukses dalam pendidikan. Finlandia telah menjadi pimpinan global dalam pendidikan sejak tahun 2000. Kunci keberhasilan mereka adalah kualitas guru yang sangat baik dan tingginya pemerataan pendidikan. Para peneliti telah memperhatikan elemen budaya dan multidimensional dalam sistem pendidikan Finlandia yang menjadi penyebab keberhasilannya. Studi komparatif pendidikan antara Finlandia dan Indonesia menjadi sangat penting untuk mengeksplorasi solusi bagi permasalahan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui analisis sistem pendidikan Finlandia dan penerapan praktik terbaiknya, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Perkembangan sistem pendidikan di Finlandia telah menjadi sorotan dunia internasional karena mengalami kemajuan yang begitu pesat. Dalam pandangan Federiks, pada tahun 2020, kesuksesan pendidikan di Finlandia didorong oleh beberapa unsur kunci yang terintegrasi dengan baik. Salah satu unsur utamanya adalah tujuan pendidikan yang jelas. Finlandia mengusung konsep High Level Education for All yang bertujuan untuk memberikan pendidikan merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan keahlian setiap individu. Prinsip utama dalam kebijakan pendidikan Finlandia adalah mendukung visi masyarakat berbasis pengetahuan, mempromosikan kesetaraan pendidikan, dan meningkatkan otorisasi lokal. Sistem ini didasarkan pada prinsip inklusivitas yang mendorong pendidikan gratis, pemberian makan gratis di sekolah, dan pendidikan khusus untuk siswa difabel. Selain itu, kualitas pendidik juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pendidikan di Finlandia. Pendidik dianggap sebagai profesi yang sangat berkelas, dengan kualifikasi pendidikan setara magister atau S2. Mereka masuk ke dalam profesi ini bukan karena gaji tinggi, melainkan karena kebermanfaatan mereka dalam masyarakat. Seleksi pendidik sangat ketat, dengan calon pendidik diuji melalui berbagai tes dan praktik langsung di sekolah-sekolah. Pendekatan minimalis juga menjadi salah satu kunci kesuksesan pendidikan di Finlandia. Anak-anak mulai sekolah formal pada usia 7 tahun, dengan tugas sekolah yang lebih sedikit dan jam belajar di rumah yang lebih singkat. Meskipun demikian, pendekatan ini memungkinkan siswa dan pendidik menggunakan potensi kreatif dan imajinasi mereka secara optimal dalam proses pendidikan.
Fasilitas sekolah yang memadai juga berkontribusi pada kesuksesan pendidikan di Finlandia. Sekolah menyediakan layanan kesehatan, dukungan psikologis, fasilitas olahraga, perpustakaan dengan jaringan internet yang memadai, serta layanan transportasi gratis untuk siswa. Di samping itu, kurikulum pendidikan dikembangkan secara bertahap dan berfokus pada proses pendidikan. Kemudian, evaluasi pendidikan bertujuan untuk mengukur apakah tujuan pendidikan telah tercapai atau belum, dengan penilaian lebih berfokus pada diskusi dengan orang tua, serta penghargaan prestasi akademik dan perilaku siswa. Kesuksesan pendidikan di Finlandia tidak hanya didukung oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi yang efektif antara kebijakan, praktik pendidikan, kualitas pendidik, fasilitas sekolah, serta budaya dan nilai-nilai masyarakat. Perkembangan sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam prestasi akademik. Sebagaimana data dari hasil tes PISA, dengan Finlandia menduduki peringkat teratas, sementara Indonesia masih di bawah rata-rata skor internasional. Finlandia menerapkan konsep education for all, di mana setiap masyarakat memiliki akses pendidikan berkualitas tanpa memandang status sosial. Sedangkan di Indonesia, prinsip tersebut hanya berlaku pada jenjang sekolah, tidak sampai jenjang universitas. Finlandia juga menerapkan kesetaraan pendidikan dari usia dini hingga pendidikan tinggi tanpa adanya eksklusivitas sekolah. Sementara di Indonesia, masih terdapat banyak eksklusivitas pendidikan yang hanya dinikmati oleh kalangan elit. Selanjutnya, kualifikasi pendidik di Finlandia sangat diutamakan dengan persyaratan minimal S2 dan melalui seleksi serta pelatihan yang ketat. Sedangkan di Indonesia, kualifikasi pendidik hanya membutuhkan S1 dan peningkatan kualitas pendidik masih belum merata terutama di daerah pedesaan. Fasilitas sekolah di Indonesia masih belum maksimal dibandingkan dengan Finlandia yang mampu menyediakan fasilitas secara gratis, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Selanjutnya, sistem pembelajaran di Indonesia masih cenderung fokus pada pencapaian hasil akhir. Sedangkan di Finlandia, pembelajaran difokuskan untuk mengembangkan keterampilan dan mengeksplorasi potensi setiap siswa. Kemudian, di Indonesia, tes masih sering diberikan oleh pendidik, sedangkan di Finlandia tidak. Penghargaan kepada siswa lebih difokuskan pada sikap dan perilaku yang baik daripada prestasi akademik. Analisis yang dilakukan menghasilkan rekomendasi praktik terbaik dalam bidang pendidikan yang bisa diadopsi dari Finlandia ke pendidikan Indonesia. Rekomendasi ini berfokus pada beberapa aspek kunci dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Pertama, pentingnya prinsip kesetaraan dan keadilan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk belajar, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas. Kedua, perhatian yang diberikan pada kualitas pendidik. Ini mencakup pengembangan profesionalisme pendidik dan pembaruan pengetahuan serta keterampilan dalam mengajar. Pendidik yang berkualitas akan membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Selain itu, strategi pengoptimalan jam belajar juga menjadi fokus penting. Sistem pendidikan harus dirancang untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran dengan menyesuaikan kurikulum dan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, upaya untuk menyediakan fasilitas sekolah yang memadai juga sangat penting. Hal ini mencakup infrastruktur fisik dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, pentingnya meminimalisir unsur kompetisi di antara siswa dan lebih memperhatikan nilai-nilai kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama antara siswa dengan pendidik
akan membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran yang saling mendukung. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan mutu yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa secara keseluruhan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ahmad Saifuddin. Sampai jumpa.